Nah, buat rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali terlibat dalam atau baru mengetahui apa itu ekonomi syariah, terutama mahasiswa baru. Kalau mungkin kita bisa bahas dari awal sekali bahwa ekonomi syariah mungkin agak berbeda secara pondasi dan filosofi dengan ekonomi konvensional ya. Kalau Anda yang sudah belajar beberapa semester tentang ekonomi konvensional, Anda pasti akan baca di banyak buku, baik buku Paul Samuelson, Don Bruce Fisher gitu ya, Gordon, Paul Krugman, atau Irving Fisher, sampai Sadono Sukirno, itu pasti akan menyampaikan definisi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas menggunakan faktor produksi yang terbatas. Sehingga ada konflik antara faktor produksi yang terbatas dengan kebutuhan yang tak terbatas. Unlimited wants kemudian berkonflik dengan limited resources, ya. Sehingga akhirnya muncul kesimpulan bahwa masalah ekonomi adalah scarcity, kelangkaan, ya. Sementara dalam ekonomi syariah dia memiliki paradigma yang berbeda, fondasi yang berbeda. Kenapa? Karena dengan fondasi bahwa ekonomi itu adalah ilmu yang diberikan Allah bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dan tentu saja mengikuti prinsip-prinsip yang Allah sudah tetapkan. Jadi ada faktor faktor ketuhanan di sini. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya aturan, Tuhan memberikan panduan, sehingga sumber ilmu itu bukan cuma sekedar observasi apa yang ada di depan mata, tapi juga mereferensi pada wahyu, ya, pada revelation istilahnya. Jadi kalau kami dulu belajar di bangku kuliah itu pemikiran dari Nakib Alatas itu mengatakan bahwa sumber ilmu itu bukan cuma observasi, ya, melihat apa yang ada di alam dan kemudian memodelkan, membangun teori-teori dari apa yang terjadi di alam dengan konsistensinya, tapi juga kemudian harus mengambil apa yang sudah menjadi aturan-aturan Tuhan, dan Tuhan tentu saja memberikan itu melalui kitab suci. Nah, itu yang juga menjadi sumber ilmu. Makanya ada kewajiban zakat itu bukan ide manusia. Pelarangan riba bukan ide manusia. Pelarangan maisir, judi, spekulasi itu bukan ide manusia, tapi ide Tuhan. Oleh sebab itu Nejatullah Siddiqi, salah satu scholar ekonomi syariah, mengatakan bahwa perbedaan utama dari ekonomi dan ekonomi konvensional, ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah sumber ilmu. Perbedaan pertama dan utama adalah sumber ilmu. Kalau yang konvensional betul-betul bersumber dari kreativitas intelijensi manusia, sementara ekonomi syariah bukan hanya kreativitas intelijensi manusia, tapi juga bersumber dari Tuhan. Ya. Allah katakan aqimis shalah wa atiuz zakah, gitu ya. Wa ahlallahu bai' wa haramur riba, larangan riba gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran, dalam wahyunya itu punya satu benang merah, ya, yang kemudian didefinisikan oleh berbagai scholar. Saya hanya mencoba mensummarize, ya, menjadi bentuknya definisinya seperti ini. Ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia. Jadi masalah ekonomi bukan scarcity. Karena kita yakin manusia diturunkan ke dunia oleh Allah, maka sudah menjadi logika ketuhanan bahwa kalau Allah siapkan sesuatu, pasti Allah cukupkan apa yang dibutuhkan oleh manusia tadi. Jadi apa yang ada di dunia, di bumi ini untuk manusia itu pasti cukup. Tidak ada yang namanya scarcity, pasti cukup. Cuma masalahnya adalah apakah sumber daya itu tersirkulasi dengan efektif atau tersirkulasi dengan lancar, karena ada manusia, ya, dengan preferensinya mencoba menumpuk-numpuk itu untuk dirinya sendiri atau untuk kelompoknya. Hal itulah yang kemudian menjadi sebab, ya, makanya zakat itu wajib diambil paksa dari orang kaya untuk rakyat miskin, supaya yang miskin punya purchasing power, punya income, punya purchasing power, dan akhirnya di ekonomi dia punya demand. Kalau dia punya demand, maka semua orang yang memiliki kebutuhan itu bisa masuk dalam ekonomi. Itu pesan-pesan ininya, ya, pesan utama dalam ekonomi. Jadi menjamin berputarnya harta di antara manusia, sehingga manusia tidak
tidak dapat sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena memang ekonomi ini juga harus menjadi ilmu yang menjadi instrumen agar manusia menjadi hamba Allah yang benar. Karena memang manusia ditugaskan ke dunia seperti juga apa yang diinformasikan oleh Tuhan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin, atau tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Hingga kita tempatkan ekonomi itu sebagai instrumen agar manusia bisa memaksimalkan fungsinya atau tugasnya beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau teman-teman yang pernah ke Malaysia, kebetulan kami punya pengalaman kuliah di sana 3 tahun. Satu waktu itu ada satu surat kabar ya yang memberitakan 86% pelacur di Kuala Lumpur itu dari Indonesia. Kita kalau bertanya tentu saja ya, kalau membaca itu pasti ya miris lah. Tapi kalau kemudian kita telaah secara ekonomi, kalau kita tanya itu para pelacur, apakah mereka melacurkan diri karena hobi atau karena karir, pasti dijawab tidak. Semuanya pasti menjawab ya karena keterpaksaan ekonomi. Jadi oleh sebab itu ekonomi harus bisa mengeluarkan yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu saya bahkan membuat satu riset kecil-kecilan gitu ya. Ketika saya coba hitung-hitung berapa angka volume transaksi yang ada di pelacuran. Di Indonesia ketika itu saya temukan datanya yang menyebutkan bahwa di Indonesia itu ada 324.000 pelacur di Indonesia dengan pelanggan yang mencapai perbandingan 1:37 ya, 1:37. Jadi pelacurnya ada 324 pelacur, 324.000 pelacur. Kemudian ada pelanggan 1:37. Kalau sebagai ekonom, saya tidak melihat angka pelacurannya, tapi saya melihat angka pelanggannya, karena yang nanti akan punya pengaruh adalah berapa spending pelanggan, dan itulah yang kemudian kita hitung sebagai volume transaksi dalam pelacuran. Kalau kita kalikan saja 37 kali total pelacuran, itu total general ada sekitar 12 juta pelanggan. Jadi kalau kita bandingkan, kalau kita hitung kembali 12 juta pelanggan menghabiskan 1 juta 1 bulan, ya meskipun ada yang di luar sana ada kasus yang viral itu kan ya, ada pelacuran yang bahkan membayar 10 juta 1 malam. Tapi ini angka moderat saja. Kalau semua pelanggan menghabiskan 1 juta 1 bulan, maka setidaknya 1 bulan itu volume transaksinya mencapai 12 triliun. Kalau 12 triliun berarti 1 tahun ada kontribusi buat ekonomi sekitar 144 triliun. Dan 144 triliun itu kalau kemudian dinilaikan itu senilai 32 biji jembatan Suramadu, karena jembatan Suramadu itu modalnya sekitar kalau tidak salah 4,7 triliun. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saja kita bisa save akhlaknya baik, taat pada prinsip-prinsip kesyariahan, maka kita bisa selamatkan transaksi-transaksi yang selama ini terjadi di underground ekonomi karena transaksi maksiat dan lain sebagainya sejenisnya. Belum Bapak Ibu hitung misalkan narkoba, belum lagi korupsi, itu bahkan bisa mencapai atau mendekati satu APBN dalam 1 tahun. Jadi kalau saya katakan beberapa teman, sebenarnya underground, volume transaksi underground ekonomi Indonesia yang berbau-bau maksiat, itu boleh jadi bisa membiayai lagi satu bangsa yang namanya ya Indonesia. Jadi rekan-rekan yang menjadi mahasiswa ekonomi di sini, bersyukurlah Anda ada di satu jurusan yang insya Allah akan memecahkan satu masalah besar kemanusiaan. Karena apa itu masalah kemanusiaan? Yaitu masalah di mana manusia itu bisa saja tergoda dengan ekonomi, dengan hartanya, dengan segala macam fasilitas dunia yang membuat dia
jauh dari Tuhan atau bahkan tanpa dia sadari menganiaya manusia lain karena keserakahan. Sehingga ketika kita belajar ekonomi ini bukan cuma sekedar belajar ilmu bagaimana kita bisa mencari harta lebih mahir, tapi pada dasarnya sebenarnya kalau dalam kacamata ekonomi syariah kita sedang belajar ilmu untuk bisa menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik di antara kalian adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan tentu saja instrumen harta, harta itu adalah instrumen yang paling efektif dalam membuat manusia menjadi lebih bermanfaat bagi manusia lain. Nah, oleh sebab itu juga ekonomi di sini disebut sebagai aktivitas kolektif. Dia bukan aktivitas individual, ya. Seperti yang dipahami oleh ekonomi konvensional. Teman-teman yang sudah belajar mungkin di semester 3, semester 4, apalagi semester 5 dan semester 6 yang sudah belajar mikroekonomi pasti sudah belajar juga teori-teori utility, ya, marginal utility function yang diperkenalkan oleh Sir John Hicks gitu ya. Bagaimana kalau Anda income bertambah, maka konsumsi Anda juga semakin bertambah karena mengejar kepuasan. Padahal kalau mengikut paradigmanya syariah, boleh jadi orang yang bertambah budget constraint, orang yang bertambah income, yang dia akan utamakan bukan lagi sekedar menambah konsumsi, ya, tapi menambah amal solehnya. Coba dilihat di sini bahwa masalah ekonomi, bahwa dia ada dalam paradigma kolektif, bukan lagi individual. Ketika Rasulullah mengatakan tak beriman seseorang jika dia bisa tidur nyenyak sementara tetangganya enggak. Ya, kita bisa lihat juga beberapa ini mungkin sekedar menjadi visualisasi untuk bisa memberikan gambaran pada teman-teman sekalian apa sebenarnya substansi ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu diturunkan dari nilai-nilai Islam, baik akidah, akhlak maupun syariah gitu ya. Di mana akidah dan akhlak ini menyasar pada perilaku menggunakan instrumen iman, zuhud, ukhuwah. Ini saya cuma tuliskan 3, tapi mungkin Bapak Ibu juga bisa mengembangkan ini, nilai-nilai ini, bahwa setiap manusia yang punya keimanan, punya kezuhudan, punya rasa persaudaraan yang tinggi, maka dia akan lebih peduli pada orang lain. Ya, ketika dia peduli dengan orang lain, maka dia akan willing atau punya preferensi untuk berinfak lebih banyak, bersedekah lebih banyak, ya, memberikan wakaf lebih banyak. Dan implikasinya buat ekonomi adalah sirkulasi ekonomi. Ya, karena tadi masalahnya ekonomi adalah sirkulasi kan. Bukan scarcity, tapi menjamin sirkulasinya. Maka ketika kita melakukan infak, bersedekah, wakaf, distribusi kekayaan dan pendapatan terjadi. Kata seorang pakar ekonomi klasik, kalau tidak salah, yang mengarang buku Muqaddimah, ya, Ibnu Khaldun katakan harta itu ibarat air, ya, biarkan dia mengalir kepada banyak tempat, karena dari alirannya itu akan menghidupkan banyak makhluk. Jangan dihambat, karena kalau dihambat seperti juga air yang dihambat, harta itu akan menjadi menumpuk pada kelompok orang, seperti juga air itu tergenang menjadi air kubangan, dan air kubangan itu menjadi sumber penyakit. Sama seperti harta, kalau dia menumpuk pada segelintir orang, maka dia akan menjadi sumber penyakit buat pemiliknya dan orang-orang sekitar. Sementara yang satu lagi ada syariah dari Islam, ada prinsip-prinsip hukum di mana diwajibkan zakat, dilarang riba, dilarang maisir atau spekulasi. Ini dalam rangka membuat sistem menjadi betul, ya, sistemnya menjadi benar agar tidak ada distorsi dalam sistem. Jadi orang kalau sudah punya uang, dia harus bayar zakat, wajib dibayar zakat. Mau beriman tidak beriman dia harus bayar zakat apabila sudah mencapai batas nisab. Supaya apa? Supaya orang yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki income, itu bisa mendapatkan income dan kemudian bisa mengakses kebutuhannya. Jadi jangan sampai karena dia tidak memiliki akses terhadap kebutuhan tadi, dia mencari-cari
dari tempat-tempat yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi saya sampaikan, jumlah pelacuran, jumlah preman, jumlah pedagang narkoba. Boleh jadi wallahu alam bisawab ya. Buat kita sangat khawatir nanti takutnya di akhirat ada orang ketika kita dihisab ada orang-orang miskin yang kemudian mendakwa orang-orang kaya yang tidak peduli dengan mereka, menahan hak mereka, dan akhirnya orang kaya yang terlihat soleh itu bisa jadi diseret ke neraka hanya gara-gara tidak menjalankan atau tidak memberikan hak dari orang-orang miskin. Ini zakat. Tapi dalam konteksnya nanti Anda bisa lihat logika ekonominya itu seperti apa. Kemudian tidak boleh ada riba. Supaya apa? Setiap harta yang ada itu tidak boleh di generate income-nya menggunakan riba. Tidak boleh menggunakan utang. Tidak boleh menggunakan bunga. Kenapa? Supaya semuanya tersirkulasi dengan maksimal. Ya kalau saya nggak bisa cari uang dengan cara utang, maka yang bisa saya lakukan adalah jual beli atau investasi, ya, jual beli atau investasi, dan itu hakikatnya dalam makroekonomi adalah sirkulasi sumber daya ekonomi.